Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas Bahasa Data 2C dengan nama Vizen Aurelia dan NIM 21041111049. Di sini akan saya jelaskan mengenai tugas UAS, yaitu tentang di sini tabel bagian dari sistem database perpustakaan. Nah, pengguna perpustakaan ini adalah guru sekolah dasar yang seringkali meminjam buku yang sama pada waktu bersamaan untuk digunakan murid-murid di kelasnya. Nah, di sini saya gunakan MySQL untuk membantu dalam pembuatan tabel database. Di sini ada saya akan nantinya akan buat tabel buku, tabel anggota dan tabel peminjaman. Saya masuk ke localhost terlebih dahulu. Di sini menggunakan perintah create tabel buku. Ada tabel buku di sini. Tabel buku di sini ada ID buku. Tipenya adalah integer, terus primary key. Lalu selanjutnya ada juga judul buku itu varchar. Di sini saya kasih 30 karakter aja. Kemudian ada jumlah buku tersedia dan jumlah buku yang dipinjam, yaitu jumlah, di sini tulis jumlah buku tersedia. Tipe datanya adalah integer, kemudian jumlah buku yang dipinjam. Selanjutnya, setelah kita membuat tabel buku, kita lanjut membuat tabel anggota. Yang pertama, kita masukkan create tabel. Selanjutnya, tabel anggota. Di dalamnya itu ada ID anggota, tipe datanya adalah integer, ID anggota integer, kemudian dia juga primary key. Lanjut, kemudian ada nama anggotanya, uh, nama anggotanya itu tipe datanya varchar. Kita kasih karakter 30 saja, kemudian selanjutnya kita buat alamat, tipe datanya juga varchar, kita buat 30. Selanjutnya kita buat tabel peminjaman, create sama seperti sebelumnya, perintah create tabel peminjaman. Sini jangan lupa kasih koma juga. Sudah ada adik anggota juga, adik anggota tipe datanya integer, kemudian ada ID buku, kita ambil dari tabel buku, itu tipe datanya juga integer. Kemudian selanjutnya ada jumlah jumlah buku. Jumlah buku tipe datanya integer. Foreign key di anggota, foreign key ID anggota itu reference. Kita ambil dari tabel anggota yang ID anggotanya itu. Selanjutnya kita buat foreign key-nya dari ID buku. Foreign key ID buku reference 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 buku dari ID buku. Lanjut, kita jangan lupa tutup kurungnya. Nah, ini adalah query yang sudah saya buatkan, yaitu create tabel anggota, create tabel buku, dan create tabel pinjam. Lanjut, kita create terlebih dahulu. Sini udah berhasil dan sudah tertera di sini. Ada anggota, buku, dan perencanaan. Coba dilihat terlebih dahulu. Lalu kita lihat di designer. Nah, di sini udah terhubung satu sama lain antara tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjam. Nah, lanjut setelah itu, kita lihat perintah selanjutnya. Yang pertama, nah, jika basis data konsisten, maka informasi pada buku, jumlah buku dipinjam adalah informasi redundan yang dapat dikelola dari aktual jumlah pinjaman yang dihitung dari kolom jumlah pada tabel pinjaman. Nah, untuk perintah yang pertama, kita buat tulis query SQL untuk sistem database perpustakaan yang telah kita buat tadi, dan buat script untuk insert data dummy. Sebanyak 5 record untuk tabel buku dan anggota, dan 15 record untuk tabel pinjaman dengan menggunakan data yang konsisten.
Nah, di sini kita lanjut buat ikut datanya dengan perintah insert di tabel di SQL. Di sini kita buat insert. Di sini apa aja sih yang kita masukkan di anggota? Nah, di perintahnya itu ada ID anggota, kemudian lanjut ada nama, kemudian ada alamat. Kalau kita isi value di ID anggota yang pertama, itu semisal nama anggotanya adalah Danu, kemudian alamatnya adalah Jalan Bayangkari. Tapi kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita langsung rename saja. Nah, di sini ID anggota nomor 2 itu namanya adalah Salsa Jalan Merdeka nomor 7. Lanjut di ID anggota selanjutnya namanya adalah Diana Jalan Paminda Sari 8. Kemudian ada ya Jalan Teguh Umar nomor 26. Lanjut ada Jalan Pemerintahan nomor 95. Nah, selanjutnya kita bikin tambah data buku. Isinya itu ada ID buku, judul, dan lain sebagainya. Di sini kita lanjut langsung bikin insert. Insert itu ID buku, judul buku, jumlah buku tersedia. Kemudian ada jumlah buku yang dipinjam. Dan kita beri value, isinya kita isi dengan 1. Kita isi buku yang pertama itu Terelie. Kemudian jumlah buku yang dipinjam. Jumlah yang dipinjam itu 6. Kemudian kita isi secara konsisten juga, sama seperti perintah di atas, kita isi dengan 5 buku. Lanjut, setelah itu kita bikin data selanjutnya. Kita copy saja di sini. Di ID buku nomor 2 itu ada Askar Kulani. Askar Kulani itu 7. Kemudian di sini 10. Kemudian ID buku yang ketiga ada api yang badan. Yang tersedia itu ada 10. Kemudian di sini 12 yang dipinjam. Kemudian ada buku yang keempat, kita isi dengan di bawah lindungan Ka'bah. Kita isi dengan jumlah buku yang tersedia itu ada 12 dan yang dipinjam itu ada 10. Lalu di jumlah di ID buku yang terakhir kita isi dengan ID bukunya itu 5. Lanjut judul bukunya adalah setelah itu kita isi di ID buku yang kelima itu kita isi dengan bumi manusia dengan jumlah buku yang tersedia ada 15, kemudian yang dipinjam ada 5. Harusnya kita bikin tabel, masukkan data-data di tabel buku. Lanjut kita masukkan data yang ada di tabel peminjaman dengan perintah sama seperti tadi, maksud saya insert into peminjaman.
dengan di dalamnya itu ada ID anggota, kemudian ID buku, kemudian ada jumlah buku. Nah, lanjut value. Jadi ada ID anggota 1, dia akan minjam ID bukunya 1, kemudian jumlahnya 1, lanjut 1, 2, kemudian jumlahnya 2, kemudian apa selanjutnya di sini? 1, kemudian ID bukunya 3, lanjut jumlahnya 2. Nah, selanjutnya kita jangan lupa kasih koma setiap ini. 2, ID anggota 2, ID bukunya 4. Nah, seterusnya kita bikin ini 3. Kemudian 2 di sini. Lalu ID bukunya 5. ID bukunya 5, kemudian jumlahnya 3. Kemudian di sini 2. Di sini 2. Di sini 1. Kemudian 1. Selanjutnya di sini kita buat 3. 3 kita buat di sini 2. 2, kemudian selanjutnya di sini 3, di sini 4, kemudian di sini 2, di sini 4, 5, 3. Kemudian selanjutnya kita buat yang 4 juga. 4-nya di sini kita kasih 1. Kemudian selanjutnya sini kasih 2, sini kasih 1. Kemudian yang 5, jadi anggota yang 5 kita kopikan juga. 5, di sini kita kasih 3, kasih 8. Lanjut, di sini 5, 4, kemudian di sini 5, di sini 5, di sini 5, di sini 1. Maksud saya 9. Nah, data tabel di peminjaman, kita konsistenkan, kita koreksi lagi, di mana untuk jumlah buku yang tersedia, itu judul buku teori yang pertama, itu ternyata dipinjam 5. Jadi, sini lihat, untuk ID bukunya itu harus ada 5, jumlahnya 1, kemudian 2, kemudian ini, jadi tambah 3 berarti 5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nomor 2, ada 10 buku yang dipinjam. Di sini kita lihat ID bukunya yang 2 dan jumlahnya yang 10. Di sini ada 2, kemudian tambah 2, 4, tambah 6, 10. Nah, selanjutnya kita lihat yang nomor 4, itu jumlah yang dipinjam juga 10. 3 ditambah 2, 5 ditambah 5, 10. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di ID buku nomor 5, buku manusia dipinjam 15 kali. Di sini kita lihat yang nomor 5, 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 9, 15. Baik, begitu setelahnya kita lanjut kirim. Setelah kita buat, ditampilin ada 5 baris ditambahin, kemudian dari data anggota sudah ada 5 baris, kemudian untuk buku 5 baris, dan untuk peminjaman, tabel peminjaman udah ditambahkan 15 baris. Ini bisa dilihat di sini. Baik, untuk selanjutnya kita buat SQL dari soal B. Soal B-nya di sini tulis query SQL yang memeriksa konsistensi internal database. Query tersebut harus menampilkan setidaknya kolom ID buku, jumlah buku yang dipinjam, dan aktual jumlah pinjaman. Hanya untuk buku-buku di mana jumlah buku yang dipinjam dan jumlah pinjaman buku aktual nilainya tidak sama. Artinya, jika database konsisten, query seharusnya tidak memiliki nilai kembalian. Coba kita lanjut ke SQL lagi di tampilan kita. Kita tulis select ID buku, select ID buku, kemudian
buku, jumlah buku yang dipinjam, jumlah buku yang dipinjam, kemudian sama aktual jumlah peminjaman, Kita bisa lakukan zoom di sini. Di sana kita bisa hitung di mana yang ada ID bukunya, kemudian hitung value dari selnya. Seperti kita ketahui, kita bisa jumlahkan di sini. Kita jumlahkan tabel peminjaman, kita ambil jumlahnya. Kita ambil jumlahnya, kita beri alias di sini. Alias aktual jumlah peminjaman. Aktual jumlah peminjaman. Kita ambil dari mana? Nah, kita bisa ambil dari from tabel buku itu sendiri. Kemudian kita inner join kan dengan tabel peminjaman. Kemudian using ID anggota. Maaf, ID buku maksud saya. Kita group by. Setelah itu kita kelompokkan berdasarkan ID anggota, ID buku. Nah, di sini sudah terlihat sama semua jumlah buku dipinjam ke 5, kalau jumlah pinjam 5, kemudian 10, 10, 12, 12, 10, 10, kemudian ada 15, 15. Kemudian di sini perintahnya hanya untuk buku-buku di mana jumlah buku dipinjam dan jumlah pinjaman buku aktual itu nilainya tidak sama. Jadi yang sudah kita run tadi itu buku-buku aktualnya sudah sama. Nah, seharusnya kita akan coba juga jika database konsisten, query seharusnya tidak memiliki nilai kembalian. Kita langsung coba, kita bisa gunakan having buku dot having buku dot jumlah buku yang dipinjam tidak sama dengan aktual jumlah buku jual peminjaman maksud saya. Kenapa kita menggunakan having? Karena clause salary itu tidak bisa digunakan di sum ini, di sini. Jadi tidak bisa digunakan agregat fungsi sum ini. Nah, langsung kita coba di sini kirim. Maka di sini dia tidak akan menampilkan apa-apa, tidak ada nilai yang dikembalikan seperti yang tertera tertulis di sini. Tidak ada nilai kembalian. Mungkin terima kasih dari saya. Sebenarnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.